Pastor Ferry Irene, shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube Abi, dan juga di YouTube Iren Ipke Karundeng. Jangan lupa subscribe YouTube kami berdua ya. Ibrahim, Saifuddin Ibrahim, Iren Ipke Karundeng. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Oke, kita akan mulaikan, sudah didoakan tadi, dan kita akan mulaikan dengan pertanyaan langsung ya Bi ya. Oke, saya akan langsung bertanya nih yang paling pertama, karena sebagai orang yang dulunya bukan Kristen, dan kenapa bisa Abi itu bisa menjadi Kristen? Apa titik yang membuat Abi bisa kemudian yang sangat radikal? Anda tahu ya, sudah nonton YouTube-nya pada ya, sudah nonton YouTube-nya yang begitu radikal, dan kemudian bisa menerima Yesus, bahkan sekarang menjadi penginjil yang luar biasa. Oke, silakan Bi. Sebenarnya saya tidak punya keinginan jadi orang Kristen. Bayang mimpi aja enggak. Karena dulu saya benci dengan kekristenan, saya benci dengan orang Kristen, saya benci dengan gereja. Karena Kristen ini kok makin lama makin banyak, gitu. Makanya saya nggak suka. Saya dari kecil dilatih, dididik untuk cinta kepada agama, cinta kepada Islam. Nah, kok bisa berubah? Itu yang nggak saya sangka. Setelah saya selesai kuliah, saya diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Tahun berapa itu Bi? Tahun berapa? 89. Oke. 89, 90 saya menikah. Kemudian saya mengajar di sebuah pesantren di Indramayu, pesantren terbesar Az-Zaitun. Ada titik di mana saya mulai tidak suka dengan keyakinan saya nggak suka dengan Islam. Wow. Yaitu pada Bi, maaf potong Bi. Abi ada di pesantren terbesar. Yang kata anak Abi itu bukan kacang-kacang. Itu luar biasa. Bagaimana Abi bisa di pesantren terbesar dan Abi bisa mulai enggak dislike sama Muslim? Kerusuhan Mei 98 sudah membuat saya nggak suka dengan Islam. Wow. Kalau manusia saling membenci, bahkan saling membunuh, itu akan melahirkan kebencian turun-temurun. Bagaimana kalau orang Kristen itu dibunuh oleh orang Islam? Maka anak-anaknya itu akan menaruh dendam dan melihat dengan mata kepalanya bagaimana mama mereka, papa mereka disiksa. Jadi itulah yang terjadi 98 itu, bagaimana orang Cina diperkosa, bagaimana kerusuhan Mei, tokoh-tokoh orang Cina itu dibakar, melahirkan saya nggak suka lagi dengan keyakinan saya kepada Islam. Kenapa? Karena mereka memakai nama Tuhan, teriak nama Tuhan ke langit untuk membakar, untuk membunuh. Bahkan nonton video-video bagaimana kekejaman organisasi-organisasi Islam, padahal sama-sama Islam. Mereka menggunakan nama Tuhan untuk membunuh orang lain. Oke lah, mereka mengatakan, oh itu kan oknum. Oke, oknum. Tetapi ada di dalam, karena saya mengajar tafsir, saya mengajar Al-Quran kepada murid-murid saya, itu semua ayat-ayatnya sangat membenci kekristenan. Boleh membunuh orang Yahudi, boleh membunuh ahli kitab, membunuh orang Kristen. Itu bukan tafsir, itu ayat yang hukum, ayat yang sudah jelas. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Nah, itu telah membuat kerusuhan Mei itu saya sudah tidak suka lagi dengan Islam, apalagi bom Bali. Jadi Amrozi, Imam Samudra telah memudahkan saya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Wow. Jadi saya bersyukur ada teroris. Teroris itu telah menolong saya untuk melihat Yesus Kristus. Maka Maret 2006 saya
ambil satu keputusan yang kuat 2006 Bi. 2006, Iya. 4 Maret 2006, saya menulis di atas materai Rp6.000. Saya menyatakan saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus. Wow. Karena orang Kristen selalu dihina, diejek, dibully, diinjak-injak, gereja dibakar, ibadahnya enggak boleh. Tidak ada jalan bagi saya kecuali saya harus masuk di dalam Kristen. Saya tidak bisa jadi pengacara, saya tidak bisa membela selagi saya masih Muslim. Saya harus ada di tengah-tengah orang Kristen yang dianiaya. Maaf Bi, Abi ini kan tanda petik nih radikal banget nih, sampai menamakan 3 anaknya laki-laki itu dengan nama-nama yang cukup serem ya kalau buat kita dunia Kristen ya. Itu bagaimana bisa Abi tidak seperti Saulus tuh ketemu Tuhan secara pribadi dengan suara Tuhan, terus Abi nggak dengar Alkitab, nggak dengar ayat firman Tuhan. Ini ada 2 peserta kita mantan Muslim Bi. Ini dari Jawa, sana dari Padang, Sumatera Barat. Mereka sekarang udah terima Yesus sudah cukup lama. Nah, jadi kira-kira Abi tidak mendengarkan Injil karena kita tahu bahwa Injil itu kan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, terus Abi itu nggak dengar Injil, tapi Abi cuma dari melihat kekejaman agama yang Abi agung-agungkan dulu, bela-belain sampai kemudian anak-anak dinamakan nama-nama itu. Terus kira-kira tidak adakah satu dari kebenaran firman Tuhan yang sempat membuat Abi, oh ya, aku harus percaya. Cuman dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim seperti itu. Saya menulis buku Kenapa Saya Memilih Kristus. Jadi sejak awal dari kecil itu memang ada tanda-tanda saya jadi orang Kristen Oh, itu. begitu. Haleluya. Kelas 6 SD saya mimpi melihat ini Nabi Muhammad, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, Isa di masjid kecil di Langgar. Jadi hari itu paginya saya akan ujian akhir SD. Jadi saya ngobrol dengan 5 nabi ini. 5 nabi ini di dalam Islam disebut ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang mempunyai pengaruh besar. Jadi mulai dari Nabi Muhammad, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini adalah nabi besar yang berpengaruh bagi umat manusia selanjutnya. Nah, saya ngobrol dengan mereka, tapi nggak jelas obrolan itu, dan saya masih kecil, masih SD. Kemudian saya cerita kepada kakak saya, lalu kakak saya, nanti kamu akan menjadi orang besar dan orang penting, katanya. Kakak saya. Lalu tamat SD itu ranking saya bagus, paling bagus lah. Lalu masuk SMP, SMA dapat beasiswa dari Muhammadiyah, kemudian kuliah di Solo. Wah, ini mungkin saya jadi orang terkenal. Tapi terkenalnya itu setelah ikut Yesus Kristus. Itu yang saya rasakan, bahwa mukjizat terbesar dalam hidup saya adalah terima Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Orang tuh berkata bahwa mujizat terbesar buat saya adalah ketika saya sembuh dari kanker, saya sembuh dari sakit paru-paru kronis, saya sembuh. Tetapi buat Abi, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang saya catat hari ini, bahwa justru dia mengenal Yesus Kristus adalah mujizat. Banggalah kita menjadi orang Kristen yang sudah lebih dahulu. Tetapi hati-hati orang Kristen, jangan sampai yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Sekarang Bi, untuk anak-anak Bi, pertanyaan saya kedua. Anak-anak itu apa yang saya sudah nonton di YouTube sih, tapi mungkin yang lain belum. Kira-kira yang melatar belakangi Abi sampai memberikan 3 nama yang menurut kami itu Muhammad Al-Khafi, gitu, Saddam Hussein. Itu nama-nama yang sangat-sangat serem-serem nih untuk kita nih. Ya, gimana tuh? Itu gambaran seorang Muslim yang mengajarkan anaknya. Jadi anak-anaknya itu selalu diusahakan bagaimana anaknya menjadi mujahid pejuang Islam. Dan saya sudah didoktrin saya sama ibu saya, sama bapak saya untuk menjadi pejuang Islam nanti.
Bahkan nama Saifuddin ini adalah nama Menteri Agama ketika bapak saya itu jadi pegawai dan pendiri Muhammadiyah di Kota Bima. Ada Saifuddin Zuhri, itu Menteri Agama. Jadi dia harapkan supaya saya nanti jadi Menteri Agama, jadi pendeta. Nah, jadi orang tua saya itu radikal juga, mama saya itu semangatnya luar biasa. Bahkan dia itu mengajar ngaji, ya pokoknya menyiapkan para pendakwah, guru-guru besar. Bahkan paman saya almarhum Kiai Haji Mashkur Abdul Ghani Mashkur di Kota Bima itu, dia dengan coretannya saja rekomendasi orang pergi ke Timur Tengah itu pasti diterima di sana. Jadi pengaruhnya paman saya dan bapak saya, sehingga saya ini kasih nama putra saya Fikri Khomeini, Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Karena apa? Memang kepinginnya untuk menjadi pemimpin Islam pada suatu saat. Ya itulah sebabnya saya kasih mereka itu nama teroris semua. Oke, ada harapan Abi khususnya untuk anak-anak ini, karena Abi saja sebagai ayahanda mereka bisa punya pengalaman yang sangat luar biasa untuk mengenal Yesus. Kira-kira ada enggak harapan Abi untuk ketiga anaknya? Ya tentu saja seorang tua akan bercita-cita agar anaknya sama seperti bapaknya. Karena keinginan saya dan cinta saya kepada Injil ini sudah mendarah daging bagi kehidupan saya. Jadi luar biasa Injil ini. Saya melihat bahwa Injil ini adalah satu-satunya konsep untuk membuat manusia hidup damai di masa yang akan datang. Kalau harus diikutkan kepada kitab suci yang saya baca dan saya ajarkan dahulu, bahkan sejak munculnya keyakinan agama macam itu dunia tidak pernah aman. Tidak pernah aman. Selalu ribut. Kalau nggak ribut, sudah habis sekalipun orang non agama itu di kampung itu, ya mereka akan ribut dengan sesama mereka karena nggak pernah aman. Maka satu-satunya yang mengamankan manusia hidup toleransi dan damai itu hanya dengan Injil. Injil keselamatan. Jadi itu yang perlu mungkin saya sebutkan. Kenapa sehingga saya termotivasi untuk menjadi orang Kristen sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Yang untuk di tengah keluarga, untuk pribadi, yang terakhir untuk keluarga Abi, sebelum kita ke yang lain, yang lebih penting adalah bagaimana Abi, saya pribadi sudah nonton YouTube-nya. Bagaimana Abi bisa bertemu Bu Ayu dan menjadikannya istri yang sangat luar biasa mendampingi Abi. Bahkan saya lihat di YouTube Abi, dia sedang hamil ya, Abi ya? Abi masuk penjara itu ya? Iya. Terus bagaimana Abi bisa menerima dia gitu loh, Abi, untuk menjadi istri? Mungkin ada satu cerita yang mungkin tidak ada di YouTube, Bi? Ya, saya suka menginjil kemana-mana. Pokoknya kalau ada orang yang, oh ini ada jiwa baru, saya akan samperin. Saya nggak peduli. Kalau ada orang yang membawa itu, pasti saya akan samperin. Nah, dia ketika itu istri saya baru saja meninggal dunia, almarhumah. Kemudian ketemulah dengan dia. Ada jiwa baru katanya. Oke, saya meluncur ke Mangga 2 Square. Loh, kok cewek? Gitu. Waktu itu beliau umur berapa tuh? Baru 22. Wow. Umur baru 22. Ketika itu saya ketemu orang nggak ngomong apa, paling tanyain nama, dari mana, gitu. Langsung saya menginjil. Ternyata dia Muslim. Ya karena dia Muslim lah saya tanya, emang kuat kamu jadi orang Islam yang benar? Mau kamu di dunia di poligami, nanti di
di akhirat dipoligami dengan 72 bidadari. Dan menurut Ustadz Abdul Somad bahwa istri di dunia ini nanti akan menjadi ratu bidadari di sana. Walaupun jadi ratu saya tetap nggak mau lah. Dia bilang begitu. Saya bilang begitu. Akhirnya dengan cara begitu saya ngomong, itu kan di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Kasihan wanitanya, hanya menyenangin laki-laki. Akhirnya dia bilang nggak mau katanya. Ya angkat tangan terima Yesus. Kamu sekarang anak saya, karena saya nggak punya anak perempuan. Dan saya sudah membayangkan, karena pergaulan saya di seluruh Indonesia, wah kira-kira nanti calon suaminya si ini, gitu. Karena kaya kan, seorang ayah akan mencari menantu kaya, gitu. Begitu juga saya kan, karena ini anak rohani saya, nanti saya akan bawa kemana-mana. Nah, saya titipkan di 2 gereja, 3 GBI, pagi dan sore, pagi sore. Pagi itu gembalanya perempuan, sore gembalanya laki-laki. Tumbuh cepat imannya itu. Tapi nggak tahu rupanya memang harus jodoh seperti itu. Jodoh, wah saya juga nggak enak di hati. Anak rohani saya, anak buah saya itu nggak suka dengan dia karena umurnya terlalu muda. Maunya dengan ada lagi orang yang lain gitu. Banyak orang yang suka sama saya waktu itu gitu. Nah, ternyata akhirnya saya melamar ke orang tuanya. Oke, kita terbang. Saya panggil kakak saya. Jadi nggak sempat pacaran ini? Enggak ada pacaran karena dia itu hanya untuk saya kosin dia ke sana. Saya hanya tinggal di satu apartemen. Saya kalau sudah masuk di kamar saya itu bisa, yang penting ada makan, keluar sedikit, masuk lagi kamar, keluar sedikit, masuk kamar. Saya menulis buku, menulis khutbah, menulis apa saja, menyiapkan strategi bagaimana memenangkan Indonesia bagi Kristus. Jadi saya nggak bisa untuk punya waktu untuk pacaran dengan dia sekalipun gitu, walaupun dia anak rohani saya. Dia hanya menyiapkan pakaian saya gitu. Rupanya dia juga suka sama saya. Oh, gitu. Untuk menyenangkan hati dia, terbanglah saya ke Bangka supaya nyenangin karena anak gitu, anak rohani. Saya berharap orang tuanya nolak atau menolak lamaran saya. Setelah saya sampaikan lamaran saya kepada bapaknya, diterima. Diterima. Setelah diterima, bapaknya nangis. Kenapa nangis? Masa menantu lebih tua dari mertua? Jadi tuaan saya daripada mertua saya. Gitu. Tapi memang itu jodoh itu luar biasa. Gitu. Saya maunya yang kaya dong, Bu. Ada orang kaya bisa ngirim 30 juta sebulan. Wah, ini cewek ini bisa untuk KKR terus saya. Ada lagi yang orang Batak, dia bilang saya akan membangun 5 rumah untuk kita. Saya bilang haleluya. Karena bagi saya harta dunia itu sudah tidak saya perlukan. Yang saya perlukan itu tetap yang datang dari atas. Adapun hal-hal yang ini hanya untuk gaya saja lah. Saya pakai begini nih supaya kelihatan keren. Semuanya hanya untuk alat untuk memberitakan firman, alat untuk menyampaikan supaya kita lebih efektif, efisien di dalam pelayanan. Gitu. Saya mau membaktikan seluruh hidup saya semata untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Iya. Oke, ini kita sudah berbicara di awal menjadi Kristen dan juga anak-anak, dan kemudian yang ketiga tadi tentang istri yang cantik Bu Sarah Ayu. Dan yang sekarang ini kita mau bicara soal bagaimana Bapak Ibu mungkin nanti akan siapkan pertanyaan ya. Karena saya hanya
menyiapkan beberapa pertanyaan untuk hal ini. Ini tema yang saya rindu sekali, kenapa dibikinkan talk show tanpa sepersetujuan Abi terlebih dahulu, tapi saya sudah merancangkan untuk ada talk show sederhana seperti sore hari ini. Pertanyaannya seputaran bagaimana, karena ketika begini, ketika kita menginjilin orang, salah satu yang selalu diomongin sama orang-orang itu, Allah kamu kok beranak gitu kan, gitu ya, terus kemudian dan sebagainya. Jadi kira-kira saya tahu bagaimana menjawab, tetapi mungkin bisa keliru atau mungkin tidak tepat, mungkin orang lain juga bisa menjawab juga tentang Trinitas, kenapa Allah kalian tiga dan sebagainya. Saya bisa menjawab, saya mengerti sekali tentang Trinitas, tetapi barangkali kita bisa salah menjawabnya, karena Abi sudah bukan mungkin lagi, sudah banyak sekali pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan seputaran itu. Untuk sementara saya hanya bertanya 2 hal saja dulu, untuk Abi bisa memberikan kepada kita, dan tolong saudara untuk bisa mendengarkan dengan baik, karena kita punya beban, tanggung jawab, keluar dari sini, kita tahu bagaimana menginjilin orang. Oke, untuk pertama 2 hal itu dulu, kok Allah tuh beranak, kenapa Allahmu 3 gitu dan sebagainya. Ya, lebih bagus Allah kita bisa beranak daripada nggak bisa beranak. Oke. Itu jawaban pertama. Berarti Allah dia nggak berkuasa dong, nggak bisa beranak. Kalau Allah kita bisa beranak. Jadi kita menjawab mereka dengan akal juga. Akal saja. Mereka juga nggak tahu Allahnya siapa, Allahnya kayak apa, Allahnya jahat bisa jadi kan. Oh kalau begitu Allah kamu itu bukan Allah yang benar, bisa saja. Kok Allah kamu 3 daripada 1? Lebih baik 3. Oke, ini menjawab mereka main akal, kita juga main akal. Iya, itu jawaban akal-akalan namanya. Tetapi kalau kita berbicara bahwa Allah kita itu beranak, bukan beranak secara fisikal, seperti seorang bapak, seorang ibu punya anak, bukan itu maksudnya. Tetapi anak di sini adalah firman yang keluar dari Allah. Yaitu firman, itulah firman yang hidup, itulah kata-kata yang hidup yang menyampaikan kabar untuk menetapkan sesuatu pada waktu ketika Yesus melayani 3 tahun selama di dunia itu. Dan semuanya bisa dibuktikan bahwa manusia itu berkuasa dengan lidahnya, Yesus pun berkuasa dengan lidahnya, yaitu ucapan-ucapan itu. Sembuh. Kalau kita manusia sekarang ini pengikut Yesus berkata seperti itu, sembuh, asal iman kita kuat, orang itu sembuh. Pasti sembuh. Gitu. Sembuh dalam nama Yesus. Asal diucapkan dengan iman yang kokoh, yang kuat, pasti sembuh. Nah, itulah kaitannya dengan Allah beranak. Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kata Allah beranak juga ya tidak tepat semuanya, karena bagaimanapun yang tepat itu adalah pengertian ilahi yang datang dari langit. Walaupun kita salah, sana yang membenarkan. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mengatakan sesuatu tentang Tuhan salah, selama kita ini percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada salahnya. Karena kita juga tidak mampu meluruskan perkataan itu. Kemudian Tritunggal ataupun Trinitas atau Allah itu 3. Justru Al-Quran yang menunjukkan Allah itu 3. Pernyataan-pernyataan Al-Quran itu lebih jelas daripada Injil. Misalnya surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 171. Jangan melampaui batas dalam agamamu. Orang Kristen tidak ada yang melampaui batas dalam beragama. Mereka ikut Alkitab dan menjadikan Alkitab sebagai pelaku firman. Dan jangan mengatakan Allah yang tidak benar. Kita orang Kristen lebih benar mengatakan Allah daripada mereka. Lebih benar kita menyebut Allah daripada mereka, karena mereka tanpa pengertian yang benar. Mereka memakai kata-kata Allah itu untuk pengertian mereka sendiri, sehingga mereka tidak sampai kepada pengertian yang benar.
Sesungguhnya, kata Al-Quran itu, sesungguhnya Isa itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Ya benar, Yesus itu adalah utusan Allah. Aku diutus Bapa. Benar. Jadi tanpa ayat itu pun, Yesus itu adalah utusan Allah Amin. sebagai anak Allah. Ya. Nggak salah kan? Benar. Kemudian Isa putra Maryam itu adalah kalimatullah wa kalimatuhu. Dia adalah kalam yang hidup, kalam Allah yang hidup. Benar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Benar. Jadi sudah dua ini, trinitasnya nih. Sudah dua nitasnya nih. Nitas yang ketiga, Yesus itu ruhum minhu. Yesus itu adalah roh dari Allah. Udah. Inilah yang disebut dengan trinitas itu. Nggak perlu dicari di dalam Alkitab. Adanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171. Yesus itu utusan Allah, Yesus kalimatullah dan ruhullah. Roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menarik seperti Daud menarik. Apa yang membedakan Yesus dengan nabi lain? Ada. Coba buka Alkitab, cepat buka Alkitab. Bukakan saya Alkitab Zakaria 1, Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat 1. Tolong dibaca. Ini supaya kita Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. roh dalam diri manusia. Tetapi Yesus bilang roh Allah ada padaku. Tetapi roh kita ini adalah roh ciptaan. Karena keinginan laki dan perempuan lahirlah kita. Tetapi Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Karena dia itu roh Allah, orang nyentuh jubahnya saja sembuh. Yes, amen. Nyentuh sembuh. Yes. Kenapa? Roh Allah ada di dalamnya. Yes. Kontak. Amen. Nah, kalau kita semua orang Kristen itu menjaga lidah, mulut, dan tidak melakukan dosa, begini aja sembuh orang. Ya. Nggak usah ngomong. Maka Yesus tidak pernah ngomong dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Dia itu adalah firman itu sendiri. Amen. Dia sudah tahu apa yang ada di isi kantong itu. Tahu. Oh, apa yang di rumahnya tahu Yesus. Kenapa? Karena dia itu Allah sendiri. Nah, namun pada waktu itu rohnya itu ada di dalam sebuah tubuh. Karena yang mau diselamatkan ini adalah manusia, bentuknya manusia. Roh Allah yang bernama Yesus itu. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada pada. Itu kenapa? Karena memang dia itu roh Allah. Beda dengan nabi lain. Nabi lain itu roh ciptaan. Tetapi Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Nah, roh kita ciptaan. Kamu semuanya yang ada di dunia ini adalah roh ciptaan. Tetapi Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Sama dengan An-Nisa 171, ruhum minhu, roh darinya. Nah, inilah yang disebut dengan Trinitas itu. Cuma teologi orang Islam nggak nyambung, nggak mampu dipikirkan oleh kiai manapun. Yang ada adalah ngambil ayat, dipotong-potong. Wah,
Yesus itu utusan atau Hmm. apa? Gitu. Dia nabi dong. Ya memang Yesus itu nabi, tetapi tidak sama dengan kenabiannya manusia yang lain. Yesus itu semua nabi menerima firman Tuhan, tetapi Yesus itu adalah firman itu sendiri. Yesus itu adalah utusan, tetapi dia yang mengutus dirinya sendiri. Dia bisa memberikan nyawanya dan dia bisa mengambil lagi nyawanya untuk hidup. Sehingga pada hari ketika dia bangkit naik, Thank you Jesus. dia bisa masuk setelah dia mati 3 hari bangkit, dia masuk tanpa pintu, Yes. menemui murid-muridnya yang ada di dalam itu. Inilah yang gak nyambung teologi mereka dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalamnya. Jadi ini hanya bisa dicerna oleh orang yang sudah mendalami Al-Quran dan Alkitab. Akan lebih gampang menjelaskannya daripada pendeta yang dari Kristen. Nggak nyambung Pak, Bapak nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena saya ambil hanya dari Al-Quran, baru ngomong Alkitab. Begitu saya baca Alkitab, nyaman sekali. Maka tidak ada yang menipu saya, tidak ada yang membohongi saya dalam debat dengan siapapun. Dan saya pasti menang. Kenapa saya pasti? Ya Yesus pasti ada di dalam hidup saya. Sombong? Enggak sombong. Paulus bilang kalau aku boleh bermegah, aku bermegah karena Kristus. Jadi saya nggak sombong Pak. Saya tantang majelis ulama Indonesia, berani debat dengan saya, nggak usah jelek-jelekin orang. Ade Armando nggak tahu apa-apa kok. Muhammad Kace, saya berani adu Muhammad Kace dengan Yahya Waloni. Siapa yang menang? Pasti Muhammad Kace. Asal jangan main kekerasan aja. Oke. Adu debat, oke. Debat agama, masalah apa? Loh kamu sekolah apa? Saya nggak perlu sekolah. Ikut firman Tuhan, makin dibaca makin cerdas. Nggak perlu sekolah untuk pandai menguasai Alkitab. Saya sebetulnya mau nanya itu, tapi Abi udah menjawab. Jadi Abi itu tidak sekolah teologi ya Bu? Ya sekolah juga, tapi kan nggak perlu sebenarnya. Sekolah teologi, oke. Sekolah itu penting untuk merawat cara berpikir. Ya, tapi kalau pikirannya itu buntu, nggak mampu mencerna dan mengaplikasikan, untuk apa sekolah? Nabi-nabi nggak ada yang sekolah. Nggak ada yang sekolah. Ya. Pertanyaan yang kedua, Oke. Yang tadi sudah dijawab. Sudah? Iya. Oh gitu. Oke, saya mau bertanya ke bagian yang lain, tapi barangkali soal menjawab itu nanti memang sebentar saya akan minta Abi untuk konklusi buat kita terakhir konklusi buat kita trik-trik bagaimana yang kita harus lakukan untuk memenangkan orang-orang yang di latar belakang mereka dua-dua itu dulu mereka Muslim juga. Jadi trik-trik apa gitu ya, trik-trik apa kita akan kesana nanti di konklusinya nanti. Tapi mungkin dari Bapak Ibu seputaran tentang kekristenan versus Muslim, mungkin Bapak Ibu mau tanya sesuatu silakan. Mungkin Bapak Pendeta dua, baru kemudian kita beri penghargaan kepada Bapak Gembala 2 orang dulu dari GBI dan GPDI, baru kemudian jemaat-jemaat yang lain. Silakan, mungkin Pak Absalom mau tanya sesuatu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan juga tadi undangan saya terima pas mereka datang juga ada melayani saudara kita Muslim juga. Haleluya. Ya. Silakan Pak. Ya. Jadi begitu saya baca undangan, saya Ibrahim, berdede nggak? Ke Islam ya Pak? Ya. Begitu.
Nggak diajak sekarang tadi Pak. Datang pelayanan ini sempat dia bilang Bapak Pendeta, saya sudah bilang sama teman saya yang antar, kalau saya sudah sembuh, saya akan ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, jadi dia punya masalah. Jadi pertanyaan saya bahwa yang orang yang seperti ini, cara untuk kita injili, kira-kira dari mana ke mana sih kita bisa dapat sama dia? Nah, itu saja. Tanyakan, kamu yakin nggak masuk surga? Oh iya. Oh iya. Kalau dia tanya lagi kepada kita, dia balik, Bapak yakin nggak? Oh saya yakin, saya pasti masuk surga. Haleluya. Jaminan keselamatan di dalam Kristen itu adalah jaminan yang pasti. Ambil ayat-ayatnya, misalnya Yohanes 14 ayat 6. Kalau bisa bahasa Arabnya, biar dia kagum. Ana huwa siratu wal haqqu wal hayat, la yajibu ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Apalagi Bapak bisa ngajikan kayak begitu, merinding sendiri dan minta dibaptis besok. Haleluya. Itu. Jadi masalah keselamatan di dalam Kristen itu adalah kepastian. Jadi bukan mudah-mudahan. Karena yang memberi janji itu adalah yang datang dari surga, Yesus Kristus. Dia menjamin kita pasti masuk surga. Amin. Yohanes 10 ayat 28. Ataital hayatal abadiyata wala tahlikuha abada. Wala ahadun yahtifu minni. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa saja yang terima Yesus Kristus, yang menerima kehidupan kekal daripada Yesus Kristus, pasti mereka tidak akan binasa, pasti tidak masuk neraka selama-lamanya. Berarti masuk surga dong. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tangan. Yes, amin. Banyak sekali ayat-ayat kepastian masuk surga ini. Yohanes 6 ayat 47. Man amana ilayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, hidup kekal selama-lamanya. Maksudnya kekal di surga. Kalau bisa buka ayat Al-Quran, surat ke-66. Surat 66 itu ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan tobat yang murni. Tobat setobat-tobatnya. Terus katanya mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan. Jadi Quran surat 66 ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan. Ini sudah beriman, sudah bertobat, masih mudah-mudahan. Belum pasti. Tidak pasti. Tetapi seluruh ayat Alkitab, siapa saja yang percaya Yesus pasti masuk. Roma 5 ayat 9 dan 10. Roma 5 ayat 9 dan 10. Ayo, siapa yang duluan baca? Roma 5 Ayat 9 dan 10. Roma 5 ayat 9 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Yes, haleluya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yes. Iya. Haleluya. Kita dibenarkan oleh darahnya. Artinya kita setiap minggu atau setiap
bulan minggu pertama kita perjamuan kudus. Kita minum darah Yesus. Yes. Itu kita dibenarkan. Amen. Bukan orang benar. Kita manusia rusak semua. Ya kan? Dibenarkan. Kita dibenarkan. Bukan karena kita orang benar. Orang gila semua. Tetapi karena ikut Yesus dan kita mengadakan perjamuan kudus, maka kita dibenarkan oleh darahnya. Pasti kita tidak akan hancur, tidak akan dimurkai, dimarahi oleh Allah. Dan lebih-lebih karena kita sekarang dalam keadaan berdosa. Kenapa? Ada daging. Ini punya hotel ini. Ibu kan mau punya hotel ini. Nah itu gara-gara daging, Bu. Karena kita masih seteru. Karena masih ada daging, ada darah. Ada keinginan. Lah kalau malaikat nanti di hari akhirat nanti sudah nggak ada keinginan lagi, ngapain lu? Sekarang ini karena ada daging ini kita berdosa, karena ada keinginan, kemauan, pikiran yang sudah macam-macam, ketakutan. Nanti saya makan apa? Makan siapa? Makan malam. Makan malam. Nah ini keinginan daging inilah ketika kita berada di dalam keinginan ini dan kita diperdamaikan dengan Dia yang datang. Lebih-lebih lagi Dia bangkit, maka kita pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Kalau di kitab suci saya yang dulu masih mudah-mudahan. Selamat kok masih mudah-mudahan. Siapa yang mau kerja dengan saya? Pak Pendeta, nggak usah jadi pendeta saja ya. Saya akan gaji Bapak 50 juta sebulan. Mau? Mau nggak? Manusiawi loh. Mau. Saya tambah lagi jadi 100 juta. Mau nggak? Mau. Iya, tapi mudah-mudahan Pak. Mau gaji mudah-mudahan? Mau lah. Lebih baik gaji iya 5 juta sebulan tapi pasti. Amin. Yesus itu luar biasa pasti. Amin. Saya potong Bapak Ibu, selama saya mendengarkan penyampaian tentang yang seperti ini antara Muslim dan Kristen baru kali ini. Jadi ini baru sekali buat saya, sebuah contoh yang sangat bagus yang tentunya akan lebih membuat kita bisa lebih berani untuk melayani orang-orang. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa dan saya percaya masih ada hal-hal yang lebih luar biasa. Kita teruskan Pak. Abi silakan Mbak dilanjutkan yang saya potong tadi. Jadi itu baru modal pertama kita ngomong itu tentang keselamatan. Itu pasti masuk surga kalau di sana masih mudah-mudahan. Jadi contoh tadi Bapak mau saya gaji 50 juta sebulan. Oh mau. Kalau begitu saya tambahin lagi 100 juta. Tambah semangat. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan. Yes. Masih yakin kan Bapak Ibu? Amin. Amin. Tetapi mereka harus pertahankan mereka punya pikiran. Apalagi kalau baca buku-buku saya, ada buku-buku saya itu buku-buku penginjilan ini buku-buku penginjilan. Ada beberapa model buku ini. Nah, buku Kita ini harus punyai loh Bapak Ibu. 150 Muslim tiap bulan masuk Kristen karena baca buku ini. Kenapa saya memilih Kristus, pergolakan batin, pemburu kebenaran? Sudah nggak terhitung berapa orang bertobat. Iya, ini buku Hai anak-anakku bertobatlah. Karena 3 anak saya sampai sekarang belum terima Yesus. Walaupun
walaupun sudah saya bawa khutbah kemana-mana gitu, tapi memang Tuhan itu belum membukanya. Apa karena belum waktunya gitu ya. Nah ini di belakang ada foto anak-anak saya dan foto Umi Ayu lagi hamil. Wow. Sebentar setelah ini saya masuk penjara. Masuk penjara ini ketika dia umur Golda Meir dalam 8 bulan dalam perut mamanya. Sebulan saya dalam penjara, lahirlah. Maka saya kasih nama Golda Meir, Perdana Menteri Israel yang paling ditakuti seluruh Arab. Yes. Perempuan. Wow. Iya. Wow. Orang-orang Arab itu paling takut dengan Golda Meir karena dia punya panglima perang mata satu, Moshe Dayan. Sedayang. Jadi matanya cuma satu, dia panggil Moshe Dayan, sini kamu. Ini adalah negara pilihan Tuhan, manusia pilihan Tuhan. Kamu harus menyiapkan tentara terbaik. Jangan sampai ada orang Yahudi mati. Dengar baik-baik Moshe Dayan, 1 Yahudi mati, 1000 Arab harus mati. Maka orang Arab itu merinding kalau dengar nama Golda Meir. 5 kali perang antara Yahudi dengan Arab, selalu Yahudi menang. Perang kemerdekaan modal 35.000 tentara, Yahudi menang. Perang Yom Kippur menang. Perang dataran tinggi Golan menang. Perang laut mati, lautnya yang mati. Dan ada perang 6 hari. 6 hari. Yes. Perang 6 hari ini Biasa itu. tentara Mesir, panglima Mesir dengan Syria teleponan. Waktu itu belum ada video call. Tetapi oleh Yahudi kabelnya diputus. Wow. Kemudian pesannya diubah. Bunyinya, kalau ada pesawat tempur terbang rendah, itu pesawat kiriman saya. Dibalik lagi ke Mesir, kalau ada pesawat tempur terbang rendah, itu pesawat kiriman saya. Bunyinya begitu, padahal itu pesawat tempurnya Yahudi. Seluruh pesawat tempur Mesir hancur, Syria hancur, Yordan hancur. Hanya 6 hari di bawah panglima mata satu. Kalau matanya 2, 3 hari. Iya. Itulah sebabnya kasih nama Golda Meir. Asik. Wow. Wah, itu bagian dari semangat Ya. penginjilan. Gitu. Bagaimana kita ini menyiapkan para penginjil, dan kita tidak perlu lagi membawa pedang, tidak perlu lagi membawa alat. Ya. Bahkan Yesus bilang, kosongkan dompetmu, supaya kita pergi dan masuk ke sana dan melihat bagaimana pelayanan kita, kesaksian hidup kita. Yes. Amen. Pedang kita firman Tuhan. Amen. Cukup Haleluya. dengan firman ini, Amen. kita akan memenangkan Indonesia. Yes. Haleluya. Oh, itu Amerika menjajah kami. Negara-negara Arab hancur, negara-negara Afghanistan hancur karena Amerika. Jangan ngomong Injil, Pak Pendeta. Saya nggak ngomong itu kok. Itu negara, itu urusan mereka. Kami adalah urusan Injil, beritakan firman. Yes. Jadi tidak ada kaitannya negara Amerika dengan kehancuran Arab. Tidak ada urusannya. Mereka nggak membawa firman Tuhan. Firman Tuhan, kosongkan dompetmu, sarungkan pedangmu, kata Tuhan Yesus kepada Petrus yang sudah memotong telinga Malchus, budak dari imam besar itu. Sarungkan pedangmu. Jadi selama pelayanannya Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa Yesus untuk menakut-nakuti orang. Bahkan dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita selama-lamanya. Amen. Amin. Itu bagian daripada penginjilan kita. Oke. Amen.
Itu luar biasa ya. Haleluya. Saya sampai nggak tahu mau nanya apa lagi. Iya, tetapi oke, kita masih punya pendeta satu, Pastor Ferry Irene. Ya. Pastor Ferry, Pak Kasih, silakan. Pastor, saya mau tanya. Ya. Tadi Pastor bilang kita berkristenan kita menghadapi banyak kekerasan, banyak penganiayaan, banyak yang kesusahan gitu. Tetapi kita tidak bisa membalas, kita tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan, dan kita itu tidak bisa mengeluh ke siapa, kita tidak bisa lapor dan tidak bisa sampai ke petinggi-petinggi negara ini. Tapi saya lihat Pastor urusan Muhammad Kacip, Pastor ada di Sabtu Baris. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana? Ya. Saya ambil alih kasus MKC itu karena permintaan anak dan istrinya untuk menangani langsung karena saya punya pengalaman itu. Dan ketika saya di penjara itu atas tuduhan penistaan agama, dan pasal penistaan agama ini adalah sebuah pasal yang saya pandang sengaja untuk menangkap orang minoritas, orang Kristen. Nah, disitulah saya mengambil pelajaran ini, bagaimana pasal penistaan agama ini harus dihapuskan di Indonesia. Walaupun banyak ustadz, banyak kiai, banyak pemimpin Muslim yang sengaja menghina kekristenan, jelas-jelas menistakan agama, belum ada satupun ulama yang menghina Kristen masuk penjara. Selalu minoritas yang masuk penjara. Inilah undang-undang yang tidak imbang, tidak adil diberlakukan di Indonesia ini. Kalau begitu, pasal penistaan agama ini adalah pasal sengaja dibuat untuk menangkap dan menakut-nakutkan orang Kristen. Kan begitu jadinya. Itu satu. Yang kedua, undang-undang atau pasal penistaan agama ini adalah pasal salah diberlakukan. Kenapa? Karena kitab suci mereka itu boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Misalnya surat Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa la yadinuna bidinil haqqa minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Coba Bapak angkat Alkitab. Nah, Bapak pendeta boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Bapak boleh dibunuh karena mengangkat Alkitab. Itu surat ke-9 ayat 29. Suratnya namanya surat Taubat. Jadi bertobat itu leher Bapak harus pisah dari badan Bapak. Kenapa diberlakukan undang-undang penistaan agama ini? Di tengah bangsa yang mayoritas mengikuti aturan itu. Lah inilah yang saya ungkit, yang saya perjuangkan. Jangan sampai Muhammad Kacip ini masuk penjara lagi. Tangkap Abdul Somad yang menghina salib. Tetapi Bareskrim tidak berani menangkapnya. Tidak berani, itu polisi. Itu yang saya herankan. Kenapa orang minoritas terus yang ditangkap? Di mana keadilan di negeri ini? Jelas-jelas dia menghina kok. Disalib itu
Di salib itu ada jin kafir. Karena ada patung. Manggil-manggil, haleluya, haleluya. Ngadep kanan apa ke kiri? Yesus itu. MKT bilang itu bukan jin kafir. Yesus Kristus yang ada di salib itu. Saya berharap Kapolri dengar siaran saya. Apalagi kemarin Muhammad KC dipaksa harus menandatangani 5 tanda tangan tanpa harus dibaca. Dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani 5 kertas. Saya lagi usut ini penyidiknya ini. Karena Itu yang penyidik bilang bahwa sudah dia tidak akan perkarakan ya dia. nggak tahu kenapa itu. Oh bukan yang itu, Bukan, lain lagi. Oke. lain lagi, ini yang baru lagi ini. Oke. Saya harus telepon pengacara saya untuk bahkan kalau bisa lapor ke ini ke atasannya. Muhammad Kaki disuruh tanda tangan tanpa ya orang yang dalam harusnya pengacara harus tahu tuh setiap apa yang dilakukan itu. Ini tanpa sepengetahuan pengacara. Oke. Saya tidak ada untungnya untuk membela Muhammad KC, tetapi karena sedarah dengan saya, Haleluya. karena darah Yesus itu, Yes. apa untungnya? Mau saya juga diancam mau dibunuh gara-gara membela Muhammad KC? Tidak ada urusan. Kita mau agar Indonesia ini hidup toleransi dan damai di masa yang akan datang. Kita mau anak-anak keturunan kita ini mereka hidup damai, saling Yes. mengasihi Amen. sesama. Jangan sampai orang Kristen hidupnya susah, bikin sekolah sendiri karena nggak mau dicampur dengan anak-anak Muslim itu. Anak-anak Muslim itu dari SD saja sudah menghina, sudah berani menghina Kristen. Lu Kristen ya, makan babi ya? Yang nggak tahan anak kecil digituin. Sementara kita mengajarkan anak-anak kita dengan etika yang bagus, pengajaran yang bagus, sekolah minggu. Lah mereka nggak diajarin. Diajarin untuk kebencian. Manusia itu nggak usah diajarin benci. Udah dari kecil udah berantem. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita hidup toleransi dan damai? Itu yang diperlukan, bukan ngajarin makan babi lo, kafir lo, nggak boleh sentuh ini, sentuh itu. Jadi ini yang impian pengharapan saya dengan membela KC ini. Karena saya sudah jadi korban dari pasal penistaan agama. Pasal yang menghinakan orang. Jadi gara-gara dituduh, siapa saja nanti dituduh penistaan agama, begitu masuk penjara itu langsung digebukin. Ahok baru masuk di Cipinang, udah langsung ditunggu sama preman, makanya dipindah ke Makobrimob. Ini alasan-alasan yang kita harus bangun ini Indonesia yang penuh ini. Kota Ende ini adalah kota Pancasila. Yes. Di mana proklamator Bung Karno itu dibuang di sini dan dia berpikir bagaimana dasar negara Indonesia ini dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan yang kelima itu keadilan sosial. Yes. Nah, keadilan sosial itu keadilan di dalam ekonomi, keadilan di dalam hukum, keadilan di dalam politik, keadilan di dalam suku. Bagaimana
semua rakyat Indonesia ini makan enak semua, tidak ada yang menderita, tidak ada yang susah. Jangan uang itu hanya berkumpul di kota, uang itu harus ditebarkan sampai ke desa-desa supaya mereka merasakan kesejahteraan sosial itu. Itu yang dimaksud oleh Soekarno, yang dipikirkan oleh Bung Karno, sehingga munculnya Pancasila itu. Dan kita harus bersyukur Bung Karno proklamator itu memikirkan dasar, bukan dasar agama, dan bukan agama yang harus berperan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan datang. Itu saya senang sekali. Ada lagi? Oke, saya berikan kesempatan. Mungkin saya pernah dengar kesaksian Adi tentang Adi itu waktu masih Muslim, terus ada pendeta yang gerejanya dibakar. Itu bagaimana Adi sedikitnya bersaksi sedikit bagaimana sampai akhirnya Adi mendengar kata-kata pendeta itu bilang ini, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Adi baca Alkitab ternyata kok ada di dalam Alkitab gitu. Ya, itu baru masuk Kristen. Jadi belum, ya sebulan baru terima Yesus gitu. Jadi ada sebuah gereja di Bekasi dibakar oleh orang-orang berjubah sambil meneriakkan nama Tuhannya ke langit. Gereja itu sudah roboh, asapnya naik ke langit, jemaatnya kocar kacir, bahkan ada jemaat perempuan lompat pagar, miris, ditusuk pantatnya pakai bambu, sambil teriak-teriak, dan anak istrinya kemana. Setelah roboh itu gereja, hancur semuanya, pendeta itu datang ke gereja, dia menangis, Tuhan sudah selesai pelayanan saya. Dia bawa putrinya yang masih SD, dan bagaimana anak kecil itu melihat bapaknya yang menangis, pastori hangus, buku-buku, makanan, pakaian habis semuanya. Terus anak itu bilang begini, Papa, saya sekolah pakai apa besok? Saya melihat sendiri bagaimana anak itu dia tidak menangis tapi memandang sedih papanya pendeta dengan gereja kecil. Lalu saya bilang, Tuhan, berikan saya waktu untuk menjadi saksimu, untuk berbicara semuanya ini. Betapa jahatnya bangsa ini. Atas nama agama, mereka tega membakar gereja, membakar kehidupan orang. Karena agama. Makanya saya tambah cinta dengan ajaran Yesus Kristus. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh agama yang mengajar seperti itu. Semua orang mengatakan kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah sesamamu manusia. Tapi Yesus melompat ke depan. Kasihilah musuh. Wow. Tidak ada yang mengajarkan mengasihi musuh. Hanya Yesus Kristus. Amin. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena nama. Mana ada orang bisa bahagia dianiaya? Tidak ada orang yang bisa bahagia dianiaya. Tapi karena yang ngomong ini adalah Yesus Kristus, Dia itu Tuhan. Yes. Ada kebahagiaan ketika dianiaya. Maka ketika saya masuk penjara pun,
bahagianya luar biasa. Baru sekarang ini terasa, wih hebat Yesus ya, saya bisa bahagia. Dan saya berani untuk ngomong. Saya berani ngomong kesaksian kayak begini. Tambah berani setelah keluar dari penjara. Tambah berani saya membela Muhammad Kacik. Hidupnya hanya sebentar, mati hanya sekali. Lalu kenapa kita tidak memanfaatkan kebaikan Tuhan? Berkat Tuhan sudah kelimpahan di dalam hidup saya. Makan cuma sepiring. Saya nggak lebih makan saya. Berapapun yang saya miliki harus ditinggalkan semua. Haleluya. Kalau saya punya emas satu gunung lalu saya dimasukin ke dalam kuburan, enggak juga. Berapa sih yang kita miliki? Tetapi kebenaran hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih. Penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang rupanya itulah kata-kata Yesus itu, berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku. Mana ada orang bahagia karena dianiaya? Bego lu. Tapi Yesus yang mengatakan itu terjadi. Jadi nambah kekuatan Bapak Ibu karena Yesus yang mengatakan. Karena Yesus yang mengatakan. Oke, ini dahsyat, ini powerful karena Yesus yang mengatakan. Jadi berbahagialah kamu yang dianiaya karena namaku ada berkat. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, Kak Eli ini mantan seberang. Nah, Orang Padang. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya pada hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya dipilih menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan walaupun saya ditinggalkan oleh keluarga semua, baik bapak, mama, adik-adik sampai tidak mengenal saya, tapi saya menjalaninya itu dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal yang kerinduan saya sampai saat ini, saya rindu orang tua saya, adik-adik saya bisa mengenal Yesus Kristus lewat pribadi saya, lewat mungkin saya bisa bersaksi kepada mereka. Hanya satu yang saya belum bisa untuk memberikan kepada mereka tentang Yesus Kristus. Jadi saya hanya mohon kepada Tuhan, bila Tuhan sendiri yang bisa membantu saya untuk bisa melakukan itu. Satu hal lagi, Abi, mereka sering mengatakan begini, kalau orang tua saya, khususnya bapak, mama, adik saya yang bungsu itu sudah tahu dan mereka sudah menerima saya, tapi ada 3 lagi adik-adik saya itu mereka fanatik sekali, dan mereka kalau bilang ke saya dan kami itu kalau mati masuk neraka yang paling dalam. Jadi saya bilang puji Tuhan, saya kalau mereka bilang begitu, saya hanya tidak bisa membantah juga, tetapi saya juga hanya berdoa kepada Tuhan semoga mereka dibukakan, agar mereka juga bisa percaya kepada Yesus Kristus. Terus Abi, ini yang tadi ada di dalam surat 66 itu surat apa? Al-Baqarah, An-Nisa atau surat apa? Surat 66 itu, jadi di Al-Quran itu ada 112 surat. 112 surat. Surat ke-66 itu adalah surat At-Tahrim. Jadi 114 surat itu ada nama-namanya. Surat 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, 67 Al-Muluk, 68 Al-Qalam, Al-Haqqo, dan seterusnya. Jadi cari di aplikasi Al-Quran, nanti dimasukin ke HP kamu,
nanti kamu bisa baca buku ini, saya tulis nomor suratnya, nomor ayatnya. Nah, itu untuk mempermudah. Selama ini enggak pakai ini. Orang Islam memakai nama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Surat yang ke-9 berarti At-Taubah. Kalau surat Shiratal Mustaqim itu Surat pertama, surat Al-Fatihah. Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang Nah, itu yang lurus. menjadi sering mereka bilang gini, coba kamu baca itu Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba kamu baca itu, kamu akan kembali ke Islam. Mereka cuma nanya jalan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Orang Kristen nggak perlu lagi minta ditunjukin jalan. Karena jalan yang lurus itu ya Yesus. Masa tiap hari nanya jalan. Kalau ada anak kamu, Mama tunjukin saya jalan yang lurus dong. Saya mau ke sekolah. Besok lagi nanya, Ma, tunjukin saya jalan ke sekolah. Ma, tunjukin saya jalan ke sekolah. Loh, apa enggak marah kamu punya anak kayak begitu? Saya gebukin. Udah diantar berkali-kali masih tanya. Orang Kristen nggak perlu bertanya. Jalan yang lurus adalah Yesus. Bapak Ibu ini luar biasa sekali. Contoh tentang anak kecil yang bertanya kepada mamanya, bilang, Mama antarin saya atau tunjukin saya jalan lurus sampai ke sekolah. Besoknya lagi tiap hari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang contoh yang seperti ini. Makanya saya rekam sendiri ini. Karena saya nggak pernah mendengar sama sekali tentang hal seperti ini. Saya punya grup di Facebook juga, dan di grup itu banyak sekali orang mereka juga yang masuk dan ngomong. Dan ini salah satu nih video mau tak kasih di grup. Ya, salah satu bahwasanya anak itu selalu bertanya, Ibu antar saya, tunjukin saya jalan lurus. Besok lagi, lusa lagi, selalu tiap hari. Pasti juga ibunya bosen gitu ya. Bagaimana dengan alam mereka ya, Bi ya? Dengan alam mereka, Bi. Makanya Alam mereka Yesus sama alam kita itu, sama nggak, Bi? Alam mereka sama alam kita sama nggak, Bi? Buka Roma 3 ayat 29. Roma 3 Apakah ayat 29. Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Islam sama? Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Sama nggak? Sama. Sama apanya? Allahnya. Sama alatnya. Ya, kalau penginjil bilang sama. Sedang menginjil bilang sama. Jangan beda dulu. Yes, amen. Kalau beda, udah berantem, nggak jadi penginjil. Iya. Nanti bedanya kalau sudah dalam ruangan seperti ini, baru beda. Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. 5 kali sehari mereka teriak, memanggil nama Tuhannya, tapi tanpa pengertian yang jelas. Pengertian itulah yang mau saya ajarkan, kata Paulus. Itulah yang mau gua bilangin sama lo KB. Yaitu mengerti Thank you, Jesus. kebenaran Allah yang benar itu.
Bedanya ketika pengertiannya itu. Di Alkitab ditulis Allah, di Al-Quran tulis Allah. Tapi pengertian yang benar itu in the name of Christ. Dalam nama Yesus. Dia itulah Allah yang benar. Yesus Kristus namanya. Maka dia itu anak Allah. Karena sama. Gennya itu sama. Apa yang dilakukan Bapak itu yang dilakukan anak. Kalau anaknya begini, bapaknya begitu. Itu maksudnya begitu. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian. Pengertian lagi itu ngomongnya. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Air ini di dalam botol. Ini air di dalam botol. Inilah air itu. Supaya kita ada di dalam botol. Supaya nggak tumpah. Supaya nggak hilang. Maka kita ada di dalam Yesus namanya. Terus Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Yesus itu adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, maka kita nggak pernah akan mati. Walaupun kamu mati, kamu hidup. Ini pengertian yang benar itu. Masa kalau kamu itu anak Allah, masa kalau kamu itu ada dalam Yesus, teganian kamu kok melakukan hal-hal yang buruk? Kok teganian kamu menipu? Itulah pengertiannya. Kalau Yesus adalah Allah yang benar, enggak mungkin dia mengajarkan membunuh orang, membenci orang, membakar masjid orang, melakukan hal yang tidak pantas dan patut. Inilah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Artinya, kalau mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka kita ngomongnya apa? Tiada Allah selain Yesus. Jadi Allah kita Yesus. Jadi tiada Allah selain Yesus. Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, Allah bangsa-bangsa lain itu hampa kosong. Tetapi Yesus penuh makna. Amin. Dalam segala apa yang kita katakan, kepenuhan Yesus. Amin. Itu namanya kesurupan Yesus. Haleluya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini manusia kesurupan. Tapi kesurupan oleh Yesus Kristus. Kalau kesurupan setan, bahaya. Tapi kalau kesurupan Yesus, nggak bisa ditahan. Nggak takut. Nggak takut mati. Kenapa? Karena Yesus menyelesaikan sengat. Ada siaran khusus. Haleluya. Haleluya. Besok Pak. Bukan berarti kita mati konyol, enggak. Tapi mati untuk nama Tuhan. Menderita di dalam Yesus. Mati bersama Dia. Bagaimana Anda bisa bangkit dengan Yesus kalau Anda nggak mati? Matikan dulu dirimu. Matikan dulu segala duniawimu. Matikan dulu. Baru hidup. Hidup di dalam Yesus. Itulah hidup baru. Amin. Haleluya. Harus sungguh-sungguh. Jangan seperti Nikodemus. Bagaimana bisa lahir baru kita? Apakah saya harus masuk ke dalam perut ibu saya lagi? Yesus
bilang kamu ini ahli agama Niko. Kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, lu kok nggak tahu pengertian itu? Harus lahir dari air dan roh. Gitu. Nikodemus goblok. Habib Rizik, Habib gitu. Oor. Kira-kira begitu gitu. Somat. Waloni. Walontong. Oke. Siapa yang tadi yang nanya tadi ya? Saya itu tiba-tiba muncul itu nggak ada dalam kamus saya untuk bertanya loh. Tapi tadi saya masih berdoa sebentar sebelum ini saya bilang Tuhan ada lagi nggak yang saya nggak rancang tapi itu nanti akan muncul dari pertanyaan. Dan ini benar-benar luar biasa. Saya sudah baca kitab Roma berkali-kali, tapi saya nggak bisa memikirkan sampai kepada pertanyaan saya Allah kita dan Allah mereka itu sama nggak ya? Ternyata Allah kita dan Allah mereka sama Bapak Ibu Saudara. Jadi itu trik pertama untuk kita masukin sama, tapi nanti diterangkannya seperti apa maksud untuk penginjilan pribadi. Jadi ini luar biasa. Saya amat sangat diberkati dan saya tidak melewatkan itu dengan mengambil video sendiri dari handphone saya ini. Jadi saya masih memberikan kesempatan dan waktu kita tinggal sedikit sekali sebetulnya, tapi saya masih berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin Ibu Eka juga mantan Muslim dan dia baru pulang dari Jawa, bertemu dengan keluarga-keluarga yang semuanya pada Muslim. Mungkin ada sesuatu Bu Eka mau tanyakan, mungkin sebagai bahan untuk next penginjilan ke mereka. Sama dengan Kak Eli. Oh, mereka soulmate. Ya, tadi Eli bilang bagaimana bergaul yang biasa saja dengan orang tua, begitu. Memang kita punya kerinduan untuk mengajak mereka. Gitu. Bagaimanapun. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus tanpa digerakkan dan ditarik oleh Allah. Artinya kita harus melakukan hal yang baik. Gitu. Ya terserah dialah. Kalau ke keluarga saya tetap berpakaian rapi kalau saya datang ke keluarga saya, saudara saya, jangan sampai saya pakaian rombeng atau jelek atau ini, supaya tetangga itu bisa melihat, kerennya keluarganya itu datang bajunya bagus, padahal sebenarnya kita nggak punya uang gitu. Tapi kita harus datang kepada keluarga kita dengan pakaian yang rapi gitu, supaya dia bisa itu anak saya pendeta, ponakan saya pendeta gitu. Bagus. Hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Artinya jadi terang. Lampu dinyalakan, pelita dinyalakan untuk ditaruh di atas kaki dia. Artinya kita semua ini harus menjadi teladan, bisa dilihat. Eli cantik. Setelah dia jadi Kristen kok tambah cantik. Lain jam anak Yesus. Kok beda dengan anak saya yang lain? Eli baik. Haleluya. Begitu orang tua saya sekarang malah lebih care-nya ke saya. Yes. Semua apa-apa macam sakit itu bilang, jadi berdoa kasih Bapak dulu. Haleluya. Tapi jangan lupa transfer uang. Anaknya sudah polisi, Abi. Salah satu anak yang sulung itu polisi terbaik, yang sering dikirim ke pusat. Ya. Jadi itu maksudnya. Saudara-saudara saya terus menghina sekali, masuk neraka lu kafir, duitnya halal. Itu jangan heran, nggak usah heran dengan yang itu. Makanya orang Padang itu selalu berhasil kemana-mana, karena ada 3 nasihat ini mama. Nasihat pertama, jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Nasihat yang kedua, jangan mencilok, jangan mencuri kecuali terpaksa.
Yang ketiga, jangan berzino kecuali supo sama supo. Makanya orang Padang itu satu-satunya suku yang gak ada premannya. Gitu ya. Orang Padang itu selalu baik. Nggak ada preman di Padang. Kenapa? Yang penting rumah makan Padang laku. Sefanatik apapun orang Padang, ya, tetap dia tidak mau ribut dengan tetangga. Karena bisnis. Haleluya. Bapak Ibu, kita terbatas dengan waktu, harusnya sekarang sudah waktu makan malam. Tapi Abi nggak biasa makan malam, Bapak Ibu ya, saudara tolong ya dipahami. Saya memberikan untuk terakhir kali ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kami yang miss, yang mungkin karena keterbatasan pikiran kami tidak nanya, tapi mungkin itu sudah ada di hati Abi, Tuhan bertaruh di pikiran Abi yang bisa dikasihkan ke kita. Konklusinya untuk pertemuan kita malam hari ini, kira-kira apa yang trik-trik apa yang perlu kita lakukan 1, 2, 3 dan sebagainya untuk kita bisa PDKT untuk pelayanan penginjilan sesudah pertemuan talkshow malam ini. Silakan. Kalau bergaul orang Kristen dalam hal toleransi dan damai, apalagi orang Kupang, orang ND, orang NTT, itu saya nggak perlu mengajar bebek berenang, karena mereka pasti baik, karena Injil, karena pengajaran selama ini luar biasa orang Kristen. Bahkan NTT ini adalah provinsi paling toleransi di Indonesia, walaupun keadaan alam yang susah, tetapi orang NTT dengan firman Tuhan ini luar biasa. Tetapi bagaimana mempertahankan iman ini? Jangan sampai orang Kristen masuk Islam. Setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya susah. Walaupun dia kaya, walaupun dia hebat, pasti susah karena Al-Quran melarang orang Kristen masuk Islam. Al-Maidah 47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam fasik. Artinya semua pendeta, semua hamba Tuhan, seluruh rumah tangga menjaga anaknya jangan sampai masuk agama itu. Karena dilarang oleh Al-Quran. Yang kedua, kita harus menjadi cahaya dimanapun kita berada, menjadi saksi bagi Kristus. Kalau tidak bisa menginjil kayak saya, ya pakailah video saya. Yes. Karena video ini sudah banyak menggoncangkan kampung-kampung, suku-suku, menggoncangkan orang-orang. Ada di Timor Leste, nonton video Saifuddin Ibrahim. Pertama kali dia marah. Kalau ketemu orang ini saya bunuh. Tapi besoknya nanya lagi, cari lagi, nonton lagi. 4 bulan dia nonton video Saifuddin Ibrahim. Ketika dia buka Al-Quran, ya benar. Buka Alkitab kok benar. Cara berpikir Saifuddin Ibrahim ini, walaupun omongannya kurang teratur, kan beda dengan pendeta ini sesudah banyak begini. Saya mah gak perlu. Ya tonton, dia nggak bisa tidur bulan keempat. Lalu dia bilang sama istrinya, ayo kita terbang ke Jakarta, kita cari ini orang. Saya mau dibaptis sama dia. Sampai di Jakarta saya baptis di Puncak dengan 15 orang juga. 15 orang yang mau dibaptis juga itu dari Muslim semua. Makanya kalau nggak bisa kirim video saya, bagikan saja itu yang cerita-cerita tentang saya. Saya tidak pandai berkhutbah, saya tidak pandai berbicara. Saya juga bertobat umur 41 tahun, dan ketika saya
sampai puncak-puncaknya di dalam pekerjaan saya di sana. Saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang saya miliki, jabatan dan kehormatan saya tinggalkan semua, dan saya berjanji bahwa hidup saya hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sebelum nanti Abi doa berkat buat kita sekalian. Last but not least, barangkali untuk catatan kita semuanya, memang saya sudah tanyakan sama Abi, tetapi saya pengen sekali untuk saudara semua bisa mendengarkan. Oke, Bi. Sampai dengan hari ini kira-kira Bi, dari pengalaman Abi menyampaikan firman Tuhan kepada mereka sampai kemudian mendirikan gereja Murtadin, kira-kira sudah berapa banyak nih yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang tadi juga. Yang Murtadin saya tidak pernah menghitung secara jelas. Lebihnya. Tahun kedua saya pernah mencatat 350 Muslim terima Yesus, dan setelah itu saya nggak tahu lagi, saya nggak perlu mencatatnya lagi, capek. Lebih daripada yang saya jangkau saja sudah ratusan ribu orang. Saya seminar di seluruh Indonesia, tapi saya yakin lebih daripada 3.000-4.000 orang. Haleluya. Haleluya. Petrus di ujung akhir zaman. Amin. Abi Saibuddin Ibrahim menjadi Petrus di ujung akhir zaman, dan jangan pernah lupa bahwa beliau mendapatkan juga julukan daripada Christian Prince of Indonesia. Kita untuk kenalan, kita coba kami menghadapi nanti Abi doa berkat buat kita sekalian. Saya doa. Angkat hatimu, angkat tanganmu, Amin. tinggalkan kebencian, dendam, Amin. sakit hati kepada siapapun. Tidak ada keinginan yang lain. Aku hanya ingin Yesus. Amin. Aku ingin Engkau. Amin. Tiada yang lain selain Engkau. Amin. Pusatkan hati, pendengaranmu, pikiranmu. Semuanya kosongkan. Hanya ada di dalam Yesus. Dia itu adalah sumber inspirasi, Amin. orientasi kita. Aspirasi kita hanya Yesus. Amin. Nggak ada yang lain. Bahkan seluruh anak, suami, istri, enggak. Sekarang hanya ada di dalam Yesus. Barulah kepada yang lain. Tunjukkan hatimu sungguh-sungguh cinta kepada Dia. Enggak ada yang lain. Hanya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yesus saja. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena itu angkat hati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
masuk masjid sini. Kita sudah kosongkan seluruh, kita ampuni semuanya. Dia sedang sakit dan luar biasa wanita ini. Sudah lama saya mengenal dia di pertemanan di Facebook. Dia luar biasa. Dengan Tuhan adalah rancangan damai. Amin. Rancangannya membawa kemenangan. Rancangan untuk menyembuhkan. Rancangan untuk supaya dia sehat. Amin. Supaya dia punya keturunan. Amin. Supaya punya keluarga yang bahagia. Yang diimpikan semua wanita. Demikian pula Rizky. Engkau yang memanggilnya. Engkau yang menyempurnakan. Amin. Bagi engkau tidak ada yang mustahil. Amin. Bahkan orang buta melihat, tuli mendengar. Orang mati bangkit itu kembali. Hamba tumpang tangan seperti Musa tumpang tangan kepada Yosua masuk dalam tanah perjanjian. Imam Eli tumpang tangan kepada Samuel, Samuel memberkati dua raja besar. Paulus tumpang tangan kepada Timotius. Timotius dalam usia muda menjadi gembala. Orang-orang. Demikian juga Priskin seperti Lydia menjual pakaian kain ungu untuk penginjilan. Dan begitu engkau penuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Cukup engkau berkata sembuh, sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan tolong dia. Amin. Yang masih muda, percayakan kemuliaan hidupmu itu ke dalam wanita ini. Amin. Seperti seorang wanita menyentuh jumbai jubahmu. Sembuhlah Rizky. Wanita Amin. luar biasa ini. Nah, terima kasih. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Dan biarlah seperti engkau mencuci kaki muridmu, demikianlah juga hamba mencuci kaki dia, dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Makin yakin dengan engkau yang ajaib dan luar biasa itu, ganti jantung yang baru, Amin. tulang-tulang yang baru, peredaran darah yang baru, ginjal yang Amin. ganti yang baru. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Hamba berdoa semuanya untuk jemaat yang hadir. Bahkan Pak Ferry, suami istri, Bu Iren, bahkan hambamu, Pak Gembala, semuanya. Kau berkati, tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan Amin. oleh berkatmu, kesembuhanmu, keajaibanmu, kelimpahanmu. Ayub 42, Ayub tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai. Amin. Ayub berkata, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku melihat keajaibanmu, kemuliaanmu, kehebatanmu di kota ini, di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa orang-orang yang datang ke sini, orang-orang dan kota ini boleh menyaksikan kebesaran kehebatan Engkau. Khusus untuk jemaat GPDI Mawar Saron. Amin. Engkau yang menyiapkannya, Engkau yang membesarkannya, Amin. mengebatkannya. Bahkan pelayanan di sini nanti akan membesar. Amin. Dan akan melahirkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Bijil. Amin. Amin. Keluar Amin. dari kota ini. Amin. Dalam nama Yesus. Firman-Mu sehingga Indonesia penuh dengan kesuburan. Amin. Firman itu akan mengubahkan batu menjadi tanah yang subur. Kemanapun kaki mereka melangkah, sertai dengan kesuksesan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang dilakukan oleh tangannya selalu berhasil. Amin. Tuhan persiapkan segala sesuatu. Yes. Berkat mengejar mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Buatlah mereka kaya raya. Amin. Dalam nama Makin Yesus. kaya,
seperti Ishak Amin. menjadi kaya dan tambah kaya. Amin. Dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam Amin. kehidupan mereka. Tuhan, roh maut, roh kecelakaan tidak menimpa. Dalam nama Yesus. Segala hal, sakit, penyakit, Tuhan angkat. Amin. Tuhan luar biasa. Sehingga kami semakin meninggalkan sejarah yang indah bagi anak cucu kami, bahwa kami orang-orang yang taat cinta Tuhan. Amin. Biasa. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat Yes. Amin. dari Bapa Sorga, Amin. kasih setia dari Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selama-lamanya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, terima kasih Bapak-bapak.